Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2, mata kuliah perancangan dan aplikasi sistem teknik industri 2 dengan dosen pengampu Ibu Nyimas Devi Rizkiah, SSTMT. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil rancangan produk kami, yaitu sendok multiguna. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu Andreas Bungaran, Damarjati Kusumo, Ikhwan Ramadianto, Muhammad Raihan, dan saya sendiri Yolanda Gina Sabila. Berikut ini adalah desain produk sendok multiguna kami. Dengan keunggulan produk kami yaitu selain sebagai alat makan berupa sendok dan garpu, produk kami juga dapat membantu proses membuka botol dan kaleng, serta dapat berfungsi untuk memotong buah ketika tidak tersedia alat pemotong utama seperti pisau. Langsung saja kita ke tahapan yang pertama, yaitu Operation Process Chart dan Flow Process Chart. Berikut ini adalah OPC dari pembuatan sendok multiguna. OPC sendiri merupakan suatu diagram yang menggambarkan langkah proses yang dialami bahan baku berdasarkan urutan operasi dan pemeriksaan dari awal hingga akhir menjadi produk jadi. Bisa kita lihat di sini ada total 8 operasi dengan jumlah waktu 600 detik, 2 pemeriksaan dengan jumlah waktu 120 detik, lalu total waktu siklus sebanyak 10 dengan total waktu 720 detik dengan scrap sebanyak 11%. Di sini kita bisa lihat ada 2 tahap ya, mulai dari pembuatan plat U hingga digabungkan dengan komponen lainnya. Selanjutnya ada FPC. Dari 2 tahapan sebelumnya, ini yang pertama adalah FPC batang U. FPC sendiri merupakan diagram yang menunjukkan seluruh langkah dalam suatu proses dan menunjukkan bagaimana langkah itu saling mengadakan interaksi satu sama lain. Dari sini mulai dari bahan baku, kemudian diukur, dipotong, kemudian dilakukan pengelasan sesuai dengan desain yang telah dibuat, dan ini merupakan FPC keseluruhan. Setelah plat U sebelumnya dibuat, maka akan dibawa ke meja rakit untuk dilas, kemudian diperiksa, dilakukan penghalusan, pengecatan, kemudian dibawa ke meja finishing untuk kemudian diperiksa sebagai pemeriksaan akhir produk. Kemudian produk akan dibawa ke gudang untuk disimpan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang material handling planning sheet yang merupakan suatu tabel yang digunakan untuk menghitung biaya penanganan bahan atau barang. Di sini dilakukan minimasi biaya penanganan bahan, tetapi dengan tidak mengabaikan prinsip pemindahan barang tersebut. Berikutnya adalah material handling dari receiving ke storage. Bahan yang kami gunakan yaitu plat stainless steel dengan volume material 875 cm3 dengan produksi per 1 minggunya adalah 10 unit dan menghasilkan berat 6,94 kg. Kami menggunakan alat angkut yaitu walkie pallet. Kemudian material handling dari storage ke fabrikasi, itu kita lihat bahwa dari storage ke departemen pengukuran sampai dengan gudang bahan jadi, semuanya kami menggunakan alat angkut conveyor dan menghasilkan total berat yaitu 7,89 kg. Alat angkut yang kami gunakan adalah conveyor dan walkie pallet dengan kriteria beban handling yaitu conveyor 0-5 kg dengan biaya pindah per meternya yaitu Rp400. Dan yang kedua adalah walkie pallet dengan kriteria beban handling 5 kg sampai 50 kg dengan biaya pindah Rp200 per meternya. Berikut adalah kesimpulan ongkos atau biaya yang kita butuhkan dalam material handling. Bisa kita lihat bahwa dari 16 yaitu receiving sampai ke 17 yaitu shipping, kita memerlukan total biaya adalah Rp32.000. Selanjutnya layout PT 5 Sekawan. Berikut ini merupakan layout 2 dimensi dari PT 5 Sekawan. Layout yang kita dapatkan yaitu berasal dari ARC dan ARD yang telah kita buat pada pertemuan sebelumnya, di mana pada bagian produksi yaitu ada receiving, gudang bahan baku, departemen pengukuran, departemen pemotongan, departemen pengelasan, departemen molding, departemen polishing, departemen QC, gudang produk, shipping, dan wilayah kantor. Kemudian untuk bagian fasilitas yaitu ada parking area, ada musola, toilet, kantin, dan pada bagian luar yaitu ada pos security dan tempat pembuangan limbah. Berikut ini merupakan layout 3 dimensi dari PT 5 Sekawan.
Untuk lebih jelasnya, kita akan melakukan room tour menggunakan SketchUp. Berikut ini merupakan SketchUp dari PT 5 Sekawan, di mana pada bagian produksi yaitu dimulai dari receiving, kemudian di sini ada gudang bahan baku. Dan selanjutnya di sini ada departemen pengukuran, departemen pengolahan, departemen pemotongan, departemen molding, departemen polishing, dan di sini ada QC. Alat yang digunakan yaitu kita menggunakan alat pengukuran, kemudian di sini ada mesin potong, di sini ada mesin las, di sini ada mesin press, dan di samping sini ada mesin polishing. Kemudian alat yang kita gunakan untuk mengalirkan material yaitu kita menggunakan conveyor. Conveyor ini dimulai dari gudang bahan baku hingga ke proses akhir yaitu ke departemen polishing. Kemudian ketika sudah selesai, selanjutnya akan diinspeksi oleh departemen QC. Kemudian apabila hasil inspeksinya baik, barang akan dilanjutkan packing di gudang produk. Ketika sudah selesai packing, maka barang akan dipindahkan ke gudang shipping. Sekian room tour dari PT 5 Sekawan. Langkah selanjutnya adalah simulasi ProModel. ProModel merupakan singkatan dari Production Modeler, yaitu aplikasi yang dikeluarkan oleh perusahaan ProModel. Aplikasi ini berfungsi untuk mensimulasikan atau memodelkan berbagai jenis sistem, manufaktur, dan pelayanan. ProModel merupakan software simulasi yang dirancang untuk memodelkan sistem dengan proses discrete event dan menyediakan opsi pelaporan secara periodik dan statistik yang diolah berdasarkan periode yang dapat memberikan gambaran aktivitas sistem yang lebih lengkap pada saat keseluruhan simulasi. Bisa dilihat pada layar ProModel simulasi produk sendok multiguna. Ada beberapa lokasi yang dibuat sesuai dengan peta OPC sebagai referensinya. Yang pertama dari gudang bahan baku, departemen pengukuran, departemen pemotongan, lanjut ke departemen pengelasan, lanjut dengan departemen molding, departemen polishing, departemen QC, dan gudang produk. Di dalam ProModel yang kami tampilkan, terdapat 5 entitas produk yang diproduksi. Walaupun hanya satu entitas yang berjalan, yang merupakan hasilnya yaitu sendok multiguna, tetapi di setiap aliran produk yang telah diolah, membuat entitas tersebut menjadi bervariasi. Dari mulai kotak berwarna abu-abu melambangkan plat besar stainless steel, kotak berwarna merah marun menandakan plat kecil stainless steel, lanjut ke kotak berwarna biru plat kecil dan pemotong buah, kotak oranye melambangkan sendok multiguna yang masih kasar, dan kotak merah merupakan sendok multiguna yang sudah halus. Bisa dilihat ketika dirun. Perpindahan dari gudang bahan baku ke departemen pengukuran, lanjut ke departemen pemotongan, lalu jelas departemen pengelasan, lanjut ke departemen molding, departemen polishing, dan departemen QC. Dan hasilnya dengan total exit yang sesuai dengan peta OPC yang telah dibuat. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami kelompok 2 dengan produk sendok multiguna. Terima kasih atas perhatiannya.